Kalau seandainya Anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu standby untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan. Termasuk mungkin rahasia-rahasia kita. Dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa. Dia punya waktu yang dia luangkan untuk kita. Jam berapapun kita telepon, dia siap dengarkan, dia siap memberikan solusi-solusi. Saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut. Ya, apalagi kalau orangnya amanah, bisa menutup, bisa menjaga. Saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Ini mungkin Anda bisa temukan dalam hidup Anda, ada orang-orang yang memang sangat setia dengan Anda gitu. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan kepada kita solusi itu. Sehingga kita punya teman dari manusia itu tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai wali orang-orang beriman. Dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Falyastajibu li, oleh karena itu mereka kembali kepadaku, minta kepadaku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman tentang keberadaanku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia masuk dalam zikrullah, karena Anda tidak mungkin berdoa kecuali Anda mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya. Memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagian ulama mengatakan di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata katsira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang katsir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata katsir. Seperti di surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ini kalau Anda buka di Al-Quran ya. Coba dibuka surah Al-Ahzab surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ Anda lihat ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang dari Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. Dan laki-laki yang beriman, juga perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat. Dan laki-laki juga perempuan yang patuh. Itu salah satu makna qanit, taat. Ya. Was-sadiqina was-sadiqat. Dan laki-laki yang jujur, juga perempuan yang jujur. Ya. Kemudian
was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, ya, konsentrasi pada saat ibadah, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, was-saimina was-saimat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan di saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, katsiran, wadzakirat. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan, kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata kathir. Seperti misalnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil setelahnya surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut akan siksaannya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana sini. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah SAW bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dimulai dengan hadis Bukhari, jadi 2 halaman 208. Yang bunyinya, kata Nabi SAW, Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3 ya, di footnote nomor 1, itu bunyinya, Mathalul baitil ladhi yuzkarullahu fihi wal baitil ladhi la yuzkarullahu fihi, mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sering lisannya berdoa, berzikir, ya. Ini menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berkeluh kesah dengan dia. Maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Artinya tidak berfungsi lagi. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan. Sekali mungkin dia beri, 2 kali dia beri, ke 3 kali, ke 5 kali, ke 10 kali, ke 50 kali, ke 100 kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengek lah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man lam yad'u Allah yaghdab alaih."
Siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman. Kalau malah manusia beda sekali. Kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat Anda walaupun itu mustahil di mata Anda. Dan mungkin dalam sebuah kisah seorang salafus salih dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Dan istri anaknya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pernah satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Begitu tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia tidak ada. Saya sudah coba keliling sana sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali orang yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Enggak cerita dia keluar lagi. Sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu tuh selepas Isya udah nggak ada lagi orang yang lalu lalang karena gelap gitu kan. Dan kayak kita sekarang justru penerangan di sana sini, Masya Allah gitu kan. Nikmat Allah yang luar biasa melimpah pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudhu, dia sholat. Menghadap kiblat, dia sholat. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, subhanallah, di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah, nggak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong. Berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini nggak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya, Allah, saya akan membiarkan kuda ini jalan di mana tempat yang aku pandu. Ringkas cerita dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin itu. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid? Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya, ada sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat, lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doa. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali Engkau. Sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkan buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Karena dia merasa, si raja ini merasa pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin diberatkan ya. Sekali lagi ini yang kita ingin diberatkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus Anda datang kepada aku. Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada cara-cara diterima doa, di antaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi SAW, Ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqid dhahabi wal warik
wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Maukah, kata Nabi SAW, aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Maksudnya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada nodanya, bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka, membunuh orang kafir di medan perang, pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaannya luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya. Satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Ya. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. 5 keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup bersama itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Nah, ini luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Tentu kalau kita bisa sudah bilang tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jilid 8 halaman 171 dan juga Muslim jilid 4 halaman 2061. Kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya, maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'hu idza dzakarin, dan aku selalu bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa di antaranya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya. Wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi malin dzakartu fi malain khairin min. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku akan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, tidak ada orang ataupun dia rame-rame, tetap dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu tersebut, yaitu para malaikat tentunya. Juga Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku pegang teguh. Beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 458.
Termasuk dalam zikir juga saya bilang tadi adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana diangkat juga dalil oleh beliau di sini, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi di 5 halaman 175. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim, itu satu huruf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi di 5 halaman 175. Nah, jadi ini luar biasa gitu. Zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam jenisnya tadi. Baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya bersyukur dan segala macam, berdoa, juga membaca Al-Quran. Ini semua masuk dalam rangkaian zikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah." Satu hari pernah Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah ini sebuah tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi SAW. Umumnya ditempati oleh orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi SAW. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi Suffah." Satu hari pernah Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthanin aw ila al-aqiq. Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Buthan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ sering kali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi SAW, fayati yaminhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Dia mendatangi ya, kedua lembah tersebut dan membawa 2 ekor unta yang sudah sempurna, ya, unta merah ya. Kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dhalik. Wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu. Enak benar setiap hari pergi ke lembah Buthan atau Aqiq, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya, bawa pulang ke rumah. Untanya mahal. Unta yang kau mau ini kata Nabi SAW. Unta yang sempurna besar, ya sudah dewasa, itu harganya mahal, gitu kan. Maka kata para sahabat, kami mau ya Rasulullah. Seperti kalau dikatakan, siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini, dia akan dapat 2 mobil. Gitu kan. Tanpa mencuri, hadiah buat dia. Orang semua mau. Dan ini metode yang digunakan Nabi SAW untuk menarik perhatian audiens. Gitu kan. Ini seringkali Nabi SAW gunakan itu ya. Dilemparkan contoh dulu, kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya. Setelah sahabat mengatakan, kami tentu mau ya Rasulullah membawa pulang 2 ekor unta tanpa putus silaturahim, tanpa mencuri ya punya orang lain. Qala afala yaghdu ahadukum minal masjid faya'lam. Tidakkah seseorang dari kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar au yaqra ayataini min kitabillah, atau dia membaca 2 ayat dari kitabullah Al-Quran. Khairun lahu min naqatain. 2 ayat tadi lebih baik daripada 2 ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah. Dan 4 ekor unta lebih baik daripada 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya ya terhadap jumlah-jumlah unta tersebut. Hadis ini diriwayatkan Muslim di 1 halaman 553. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenanya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh itu teman-teman, momen-momen banyak sekali ya. Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut. Dan kalau seandainya ada keburukan maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Ya. Anda misalnya lewat di jalan, lihat orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit, segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu momen untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan atau dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor jilid 4 halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu, ya, atau kecelakaan itu ataupun penyesalan tadi. Yaitu sabda Nabi SAW menjelas, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat pada nabinya Muhammad SAW kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka dia menyiksa mereka, dan jika dia kehendaki maka dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 3 140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penekanan-penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa, itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata beliau adalah hadis Nabi SAW, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis, kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidaklah satu kaum berdiri bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya atau keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri. Ya.